Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Adeka Wahyudi dengan NIM 2111009 dari kelas IFB 1J Universitas Mulia Fakultas Ilmu Komputer. Pada pertemuan kali ini saya ingin mempresentasikan dan menjelaskan pada kalian semua tentang gerbang logika dari mata kuliah Sistem Digital dan dari dosen pengampu Bapak Yustian. Baiklah, tanpa berbasa-basi, mari kita langsung pada materinya. Yang pertama, pengertian gerbang logika dari sumber 1. Gerbang logika adalah penyusun elektronika digital yang setiap cara kerja rangkaian pada gerbang logika menggunakan prinsip aljabar boolean. Pada dasarnya, dalam ilmu elektronik, suatu masukan dan keluaran dibangun oleh namanya voltase atau arus. Voltase ini biasanya dihubungkan dengan saklar. Elektronika digital juga dikenal sebagai sebutan lain, yaitu rangkaian digital. Penyusun dari rangkaian digital disebut dengan gerbang logika. Sama dengan namanya, maka gerbang logika menjalankan operasi logika. Biasanya gerbang logika menjalankan operasi logika pada satu atau lebih masukan serta menghasilkan keluaran yang tunggal. Sumbernya sebagai di bawah itu, gramedia.com. Selanjutnya, sumber 2. Gerbang logika dasar merupakan dasar penentuan pembentukan sistem digital. Gerbang logika beroperasi dengan bilangan biner sehingga disebut juga gerbang logika biner yang sering ditemukan dalam sirkuit digital yang diimplementasikan secara elektronik dengan menggunakan diode dan transistor. Sumbernya seperti yang tercantum di bawah ini, jurnal una.ac.id. Selanjutnya, sumber 3. Gerbang logika adalah piranti keadaan, yaitu mempunyai keluaran dua keadaan, yaitu keluaran 0 volt menyatakan logika 0 rendah dan keluaran dengan tegangan tetap yang menyatakan logika 1 tinggi. Gerbang logika dapat mempunyai beberapa masukan yang masing-masing mempunyai salah satu dari dua keadaan logika, yaitu 0 dan 1. Gerbang logika dapat digunakan untuk melakukan fungsi-fungsi khusus. Yang pertama ada AND, OR, NAND, NOR, NOT, SOR, atau XNOR. Suatu gerbang logika mempunyai tabel kebenaran yang digunakan untuk melihat kebenaran dari data tersebut. Tabel kebenaran adalah tabel matematika yang digunakan dalam logika untuk menentukan nilai kebenaran dari suatu ekspresi logika yang masing-masing nilai kombinasinya diambil dari variabel logika. Sumbernya seperti dicantumkan di bawah ini, jurnal untirta.ac.id. Slide selanjutnya, saya akan menjelaskan berbagai macam gerbang logika dasar. Yang pertama ada AND. Gerbang AND ini memerlukan dua inputan atau lebih untuk menghasilkan satu output. Jika salah satu inputnya merupakan bilangan 0, maka outputnya akan menjadi 0 atau false. Sedangkan jika semua inputannya adalah bilangan biner 1 atau true, maka outputnya akan menjadi true. Seperti contoh gambar di bawah. Ini adalah contoh gambar gerbangnya, dan AB ini adalah inputannya seperti di tabel, dan X adalah hasilnya. Contoh inputan yang pertama adalah A 0, B 0, maka hasilnya 0. Selanjutnya A1, B 0, maka hasilnya 0. A0, B1, maka hasilnya 0 atau false. Nah, hasil true-nya adalah apabila A itu inputannya 1 dan B juga bernilai 1, maka hasilnya adalah 1 atau true. Selanjutnya, gerbang OR. Sama seperti gerbang sebelumnya, gerbang ini juga memerlukan dua inputan atau lebih untuk menghasilkan satu output. Gerbang OR ini akan menghasilkan output 1 jika semua atau salah satu inputannya merupakan bilangan biner 1 atau true. Sedangkan output akan menghasilkan 0 atau false jika keseluruhannya adalah bilangan biner 0 atau false.
Seperti berikut, ini adalah contoh gambar gerbangnya. Ini adalah inputannya AB dan hasilnya X. A inputan 0 dan B inputan 0, maka hasilnya adalah 0 atau false. Dan jika A atau B inputannya ada 1, maka hasilnya akan 1 juga atau true. Begitupun jika kedua inputannya adalah 1, maka hasilnya akan 1 atau true. Selanjutnya, gerbang NOT. Gerbang NOT ini berfungsi sebagai pembalik keadaan. Jika input bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 0 atau false. Begitu juga sebaliknya, jika inputannya adalah 0 atau false, maka outputnya akan mengeluarkan hasil 1 atau true. Ini adalah contoh gambar gerbangnya, dan ini adalah tabel kebenarannya. Selanjutnya, gerbang logika bentukan. Yang pertama ada NAND. Gerbang NAND ini adalah gabungan dari gerbang AND dan gerbang NOT, karena itu outputnya yang dihasilkan dari gerbang NAND ini adalah kebalikan dari gerbang AND. Maksudnya adalah jika suatu inputan diberikan gerbang NAND ini adalah contoh gambar gerbang NAND, maka hasilnya adalah kebalikan dari hasil gerbang logika dasar AND. Contohnya seperti sudah dicontohkan di awal tadi, AND itu syaratnya adalah inputan harus sama-sama bernilai true atau 1-1. Nah, di gerbang NAND hasilnya adalah kebalikan dari gerbang AND, seperti contoh pada tabel berikut ini. Bisa Anda lihat sendiri, inputan A 0 dan inputan B 0, hasilnya 1. Sedangkan jika di gerbang dasar AND hasilnya akan 0. Begitupun yang lainnya kecuali di inputan 1-1. Di inputan A1 dan inputan B1, maka hasilnya adalah 1. Tapi di sini 0 karena ini adalah gerbang kebalikan dari AND. Selanjutnya, gerbang NOR. Ini adalah gabungan dari gerbang OR dan gerbang NOT atau dibaca NOT OR. Sehingga output yang dihasilkan gerbang NOR ini adalah kebalikan dari gerbang OR, sama seperti gerbang NAND tadi. Ini adalah contoh gerbangnya. Oke, dan hasilnya adalah kebalikan dari OR. Selanjutnya, exclusive OR. Ini memerlukan dua inputan atau lebih untuk menghasilkan satu output. Jika total inputan bernilai ganjil, maka akan menghasilkan nilai 1 atau true, dan apabila total inputan berbaris bernilai genap, maka akan menghasilkan output 0 atau false. Contohnya, A inputan 0 dan B inputan 0, hasilnya adalah 0 atau false karena inputannya per baris bernilai genap atau sama. Yang kedua ada 1 dan 0, maka hasilnya adalah 1 karena bernilai ganjil atau berbeda. Begitupun seterusnya. Dan ini adalah contoh gambar gerbang eksklusif OR. Selanjutnya ada gerbang eksklusif NOR. Gerbang ini memerlukan dua atau lebih inputan untuk menghasilkan satu output. Jika total inputan bernilai genap, maka akan menghasilkan nilai 1, dan apabila total inputan berbaris bernilai ganjil, maka akan menghasilkan output. Maka bisa kita anggap gerbang XNOR ini adalah kebalikan dari XOR atau exclusive OR, ya. Kita lanjut saja. Baik, selanjutnya akan saya berikan contoh soal. Yang pertama dari gerbang XNOR, yang kedua adalah gerbang XOR. Baik, langsung saja. Soal yang pertama, F sama dengan dalam kurung not A dikali not B dikali C tutup kurung. Ini artinya gerbang N kali adalah N. Lalu ini adalah XOR, karena di atas ini ada garisnya, ini dibaca menjadi XNOR. XNOR dalam kurung A dikali B dikali not C, XNOR not A dikali not B. Sini akan saya berikan contoh menggunakan gerbang logically. Inputannya adalah 0. Lalu kita akan tarikan inputan A ke gerbang NOT, lalu ke gerbang N,
inputan B ke gerbang NOT lalu ke gerbang N, sedangkan inputan C langsung ke gerbang N karena di soal tidak ada ketentuan NOT C, jadi dia langsung ke gerbang N. Lalu yang kedua, yang kurung kedua, inputan A menuju gerbang N, inputan B menuju gerbang N, sedangkan yang C harus melalui gerbang NOT loop dulu lalu ke gerbang N. Lalu yang ketiga, kurung ketiga, gerbang NOT A, ya, inputan A masuk ke gerbang NOT A, gerbang NOT lalu masuk ke N, dan inputan B masuk ke gerbang NOT lalu gerbang N. Setelah itu hasil dari gerbang N ketiga inputan ini akan masuk ke gerbang XNOR. Setelah itu akan keluar hasil outputnya, yaitu lampu ini. Entah dia akan menyala ataupun mati, itu tergantung inputan yang kita berikan di saklar. Apakah saklar ini mati ketiganya, atau salah satu ada yang menyala, atau salah dua ada yang menyala, ataupun menyala tiga-tiganya. Seperti yang akan saya berikan contoh pada tabel ini. Nah, di contoh tabel ini dan di contoh gambar ini saklarnya ketiganya adalah 0 atau false. Nah, kita lihat di tabel ini ketiganya 0, lalu hasilnya adalah 0 atau tidak menyala, sama ya, cocok seperti di gambar yang sudah saya contohkan di Logically dan di tabel kebenarannya. Kalian bisa mempelajari tabel kebenaran ini, bisa kalian perhatikan sendiri ya. Ini jika misalnya B saya berikan inputan 1, maka karena di sini NOT A adalah 1, NOT B adalah 0, NOT C adalah 1, lalu ini dimasukkan gerbang N, masukkan gerbang N, masukkan gerbang N, lalu XNOR. Setelah itu masuk ke gerbang XNOR, lalu maka hasilnya adalah 1. Ini jika seandainya saya masukkan 1 di inputan B. Oke, kita lanjut saja soal selanjutnya. Contoh yang kedua, F sama dengan dalam kurung NOT A dikali B dikali C, tutup kurung, XOR, kurung luar, dalam kurung NOT A dikali B. Maaf, NOT dalam kurung A dikali B, tutup kurung, ditambah B dikali C, tutup kurung. XOR dalam kurung A dikali NOT B ditambah C, tutup kurung. Ini adalah contoh gerbang logikanya. Yang pertama ada inputan A menuju ke gerbang NOT, lalu dia akan kita sambungkan ke gerbang N bersama dengan inputan B dan C yang tidak melalui gerbang NOT. Lalu yang kedua ini adalah NOT A dikali B, yang artinya dia menggunakan gerbang NAND seperti ini. Ini adalah gerbang NAND, maka langsung saja dari A dan B kita masukkan ke gerbang NAND. Selanjutnya ada B dikali C, yaitu menggunakan gerbang N. Di sini kita langsung masukkan saja inputan B ke C ke gerbang N. Lalu dari gerbang NAND dan N kita masukkan lagi ke gerbang OR. Ini yang tambah ini adalah OR, ini adalah gerbang OR-nya. Kita sambungkan dari NAND dan N ke gerbang OR. Setelah itu ini adalah A dikali NOR atau NOT OR. Yang pertama akan kita cari NOT OR-nya terlebih dahulu, yaitu B masuk ke gerbang NOT OR. Ini adalah gerbang NOT OR-nya, dan C masuk ke sini juga. Setelah itu A akan masuk ke gerbang N di sini langsung. Lalu hasil dari gerbang NOT OR masuk ke gerbang N.
Setelah itu dari hasil ketiga gerbang ini, gerbang yang pertama N, lalu XNOR, OR, lalu ada N di sini masuk ke gerbang XOR, dan ini adalah hasilnya, hasil outputnya berupa lampu. Dan ini adalah berikut ini adalah gerbang kebenarannya. Di sini contohnya saya berikan saklar dalam keadaan mati, seperti yang kita lihat di tabel. Keadaannya adalah mati 0 0 0, dan ini adalah penyelesaiannya, yaitu not A. Di sini kita mencari dulu not A-nya. Sini kita balik dari A yang asli ke not A, lalu kita selesaikan lagi. Ini soal yang pertama, yang dalam kurung pertama, not A dikali B dikali C, yaitu not A dikali B dikali C. Ini adalah hasilnya. Lalu not A dikali not B, lalu A dikali B, lalu dibalik, yaitu NaN. Jadi A dan B digunakan gerbang N, maksud saya NaN, yaitu N dibalik hasilnya. Lalu B dikali C, ini hasilnya, dan begitupun seterusnya sampai di hasil akhirnya. Dan ini akan menentukan lampunya akan menyala ataupun mati. Mungkin sekian dari saya yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Mohon maaf atas banyak kesalahannya mungkin pada penyampaian materi hari ini. Terima kasih banyak telah menyimak presentasi saya. Mohon maaf sekali lagi jika ada kesalahan. Terutama terima kasih juga kepada Bapak Yustian yang sudah memberikan materi pembelajaran tentang gerbang logika. Saya Deka Wahyudi, mohon pamit undur diri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.